Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Berjumpa lagi di channel Peltu KBTC dengan saya, Evangelis Bayu Irawan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu jangan biarkan iblis menghancurkan hidupmu. Sekali lagi, jangan biarkan iblis menghancurkan hidupmu. Sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan, hari ini kami bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami, khususnya bagi para saudara-saudara yang mendengarkan video ini dimanapun mereka berada. Jamah, pulihkan, perbaharui, berbicara lewat firman-Mu ini Tuhan. Kami yang mengalami keletihan, kelesuan, beban yang berat, Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Bangkitkan kembali semangat kami, pengharapan kami, iman kami, agar tetap tertuju hanya kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, jadi tema firman Tuhan hari ini, jangan biarkan iblis menghancurkan hidupmu. Hari-hari ini saya banyak melihat, khususnya orang-orang percaya gereja Tuhan yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat, di mana kehidupan rohani mereka mulai drop, iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus mulai berkurang, Bapak Ibu. Dan saya ingin berkata bahwa ini semua merupakan pekerjaan daripada setan atau iblis. Kita punya satu musuh yang tidak terlihat. Kita punya musuh yang tidak pernah pensiun. 24 jam musuh senantiasa memonitor kehidupan saudara dan saya. Berusaha untuk mendakwa, menjatuhkan, melemahkan. Dan kalau bisa, setan ingin saudara dan saya binasa di dalam neraka. Itulah keinginan si iblis, keinginan setan dan bala tentaranya. Namun firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, dimanapun saudara berkata, jangan biarkan iblis menghancurkan hidupmu, keluargamu, pernikahanmu, pelayananmu. Mari hari ini kita bangkit bersama-sama. Arahkan kembali pandangan kita, iman kita, pengharapan kita kepada Dia yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan kemenangan. Saya ingat ketika bangsa Israel berperang, mereka akan selalu menang ketika mereka taat kepada Tuhan. Bangsa Israel akan selalu mengalami kemenangan yang telak pada saat mereka taat kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan tidak pernah membelakangi Tuhan. Itulah kunci rahasia kemenangan mereka. Nah, hari ini kita bersama-sama diingatkan. Barangkali di antara saudara sudah ada yang merasa drop rohaninya, letih, lesu, berbeban berat oleh karena berbagai faktor. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita bersama-sama. Itu merupakan trik iblis, itu merupakan trik setan agar saudara berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, jangan biarkan situasi apapun, kondisi apapun membuat roh kita menjadi suam hari-hari ini, saudaraku. Di dalam Efesus 4 ayat 27 kita buka bersama-sama. Saya rindu agar kita membuka Alkitabnya bersama-sama. Efesus 4 ayat 27. Demikian firman Tuhan.
Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini ayat dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus menyadari ada satu musuh yang tidak pernah pensiun. Ada satu musuh yang akan terus menteror, mendakwa, menjatuhkan. Yaitu iblis, saudaraku. Dan hari ini, saudaraku, berapa banyak iblis yang menghancurkan pernikahan orang-orang Kristen. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tadinya menyala-nyala, mereka semangat mengikut Tuhan, drop hari ini, saudara. Maka dari itu jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Jangan biarkan iblis menghancurkan hidup kita, pernikahan kita. Jangan biarkan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka firman Allah dengan jelas berkata, kita diberi kuasa untuk menghancurkan setiap kuasa kegelapan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan ingat, kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena roh Allah ada di dalam hidup saudara dan saya. Namun yang menjadi kesalahan terbesar adalah ketika kita membiarkan dakwaan setan, intimidasinya, panah-panah apinya dibiarkan. Kita tidak melawan. Kita tidak bergerak untuk menghancurkannya. Tetapi kita pasrah. Dan malah terkesan kita memberi kesempatan agar setan dan iblis bekerja. Itu yang menjadi letak kesalahan terbesar dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Maka dari itu firman Allah berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekecil apapun. Karena ketika diberi kesempatan, ketika diberi celah, maka setan akan bergerak menghancurkan iman saudara dan saya. Dia akan menghentikan langkah kita agar kita menjadi suam-suam kuku. Agar kita menjadi drop rohaninya. Agar kita menjadi kecewa, mundur dari Tuhan, berhenti berdoa, berhenti membaca firman Tuhan, berhenti melakukan firman Tuhan. Jangan, saudaraku. Mari kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah panglima kita. Dia yang akan selalu memberikan kemenangan, kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kesanggupan pada waktu saudara dan saya mengambil senjata untuk kembali bangkit. Mari saudaraku, kalau hari ini kita merasakan kelemahan rohani, bangkit, lawan setan dan semuanya, apapun yang pernah kita berikan celah kepada setan, kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 kita lihat bersama-sama, saudaraku. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa sekali ayat ini. Pencuri di sini berbicara tentang iblis, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan dikatakan bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan mencuri iman kita. Dia akan membunuh pengharapan saudara. Dia akan membinasakan kalau bisa saudara dan saya dilemparkan ke dalam neraka. Kalau bisa, sekali lagi saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Dia datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oh, luar biasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kalau hari ini kehidupan kita diintimidasi, diteror oleh setan, roh kita, kerohanian kita merasa drop, masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Masih terlalu banyak kesempatan di dalam Tuhan Yesus. Jangan berlarut-larut jatuh di dalam kegagalan. Jangan terus-terusan merasa mengasihani diri sendiri.
lihatlah kembali kepada janji-janjinya Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kelimpahan, Tuhan memberikan kemenangan, Dia akan memberikan kelepasan, Dia akan memberikan semangat yang baru. Jelas Alkitab berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dan mereka akan terbang seperti Raja Wali, saudaraku. Di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Ketika pandangan saudara, iman saudara, harapan saudara kembali ditujukan kepada Tuhan Yesus, percayalah, kemenangan akan menjadi milik kita. Percayalah, hidup kita akan kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Iblis bukan musuh yang kuat. Kenapa? Karena dia sudah dikalahkan di kayu salib. Setan dan iblis dan kawan-kawan sudah dilucuti oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sekali lagi, ini keputusan engkau dan saya. Apakah mau bangkit, mau menang, atau kita mau menyerah kalah? Keputusan ada di dalam tangan saudara dan tangan saya hari-hari ini. Namun Tuhan mengingatkan kita kembali bersama-sama. Ayo berperang bersama Tuhan, bangkit bersama Tuhan, raih kembali kemenangan di dalam Tuhan. Karena ingat bahwa Tuhan datang, Dia akan memberikan kelimpahan. Dan kelimpahan yang Tuhan berikan itu di dalam segala hal dalam hidup kita, saudara. Dan Tuhan rindu agar kita mengalami, merasakan hidup setiap hari di dalam kelimpahan yang Tuhan berikan. Kalau kita berbicara tentang kelimpahan, janganlah kita hanya berbicara tentang berkat materi, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita bisa merasakan kelimpahan damai sejahtera, sukacita, kelimpahan hadirat Tuhan. Oh, itu terlalu luar biasa, saudaraku. Maka itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9, mari kita buka bersama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadar dan berjaga-jaga. Setan berjalan keliling, terus memonitor, membawa senjatanya. Seperti singa yang mengaum-ngaum, Alkitab berkata, berusaha menakut-nakuti orang percaya. Terus berusaha menteror, mendakwa, memberikan kelemahan kepada setiap orang-orang percaya. Namun Alkitab juga berkata bahwa lawan dia dengan iman yang teguh. Jangan mau kalah, Bapak Ibu. Sebab kita tahu bahwa semua saudara-saudara kita, gereja Tuhan di Indonesia, mengalami hal yang sama. Angkat senjatamu, hancurkan setiap dakwaan si iblis. Hancurkan setiap teror si iblis yang mau menipu saudara dan saya. Ayo berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Jangan biarkan pernikahanmu dihancurkan oleh setan. Jangan biarkan pelayananmu dihancurkan oleh setan. Jangan biarkan hidupmu dihancurkan oleh setan. Masa depanmu di dalam Tuhan luar biasa. Masa depanmu di dalam Tuhan dahsyat. Masa depanmu di dalam Tuhan ajaib. Karena Tuhan memberikan masa depan yang cerah, bukan masa depan yang suram, saudara. Karena itu tetaplah sadar, tetaplah berjaga-jaga. Lawan setan, lawan iblis dengan iman yang teguh. Bagaimana kita memiliki iman yang teguh kalau kita jarang berdoa, jarang membaca firman Tuhan, jarang bersekutu dengan Tuhan? Itu sebabnya ambil kembali waktu, saudaraku. Tetapkan, berkomitmenlah setiap hari untuk kita bersekutu dengan Bapa kita di surga. Karena dari hal tersebutlah saudara dan saya akan memiliki iman yang teguh. Waktu engkau punya waktu berdua,
waktu kita memiliki keintiman dengan Tuhan, dari situlah kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan, saudaraku. Ingat sekali lagi, jangan biarkan iblis menghancurkan hidup, masa depan, cita-citamu, keluargamu, pelayananmu. Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bagian kita bangkit kembali, lawan dan fokus kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Yakobus 4 ayat 7 kita lihat bersama-sama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Apa kata firman Tuhan? Maka ia akan lari daripadamu. Wow. Waktu saudara dan saya tunduk kepada Tuhan, belajar taat melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, maka iblis akan lari dari hidup saudara dan saya. Setan tidak akan berani main-main bagi orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Dan inilah yang akan menutup celah dalam hidup kita. Bangun hidup yang taat setiap hari. Taat kepada firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Taat untuk berdoa. Mari saudara, disiplinkan hidup kita. Disiplinkan saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Belajar taat. Belajar tunduk dalam segala hal kepada Tuhan. Maka percayalah, tidak akan ada celah dalam hidup kita waktu kita belajar taat setiap hari kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Maka tidak akan ada celah dalam kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu, kembali lagi firman Tuhan mengingatkan, kalau hari ini saudara merasa drop rohaninya, sudah tidak ada lagi greget untuk berdoa, rasanya udah jenuh, jemu. Sekali lagi saya ingin berkata, ingat, itu tipuan setan. Dan Tuhan ingin saudara bangkit. Kembali bangun hubungan dengan Tuhan. Berkomitmenlah lagi. Sebabnya firman Allah berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Orang-orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, rohnya akan selalu menyala-nyala. Rohnya akan selalu berapi-api. Karena tidak ada celah di dalam hidupnya, saudaraku. Jangan biarkan iblis sekali lagi menghancurkan hidup kita. Karena kalau kita mau menang, itu tergantung keputusan kita hari ini. Kalau saudara mau bangkit, itu kembali lagi tergantung keputusan hidup saudara dan saya. Karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Bagian kita hari ini bangkit. Lihat kembali bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan Tuhan akan selalu memberikan kemenangan bagi anak-anaknya. Orang yang mau taat, orang yang mau belajar tunduk kepada Tuhan, maka iblis akan lari dari hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah membiarkan kami. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan hal tersebut. Agar kami belajar bahwa kami tidak mampu hidup tanpa penyertaan Tuhan. Kami tidak mampu hidup tanpa hadirat Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Dan hamba berdoa bagi para bapak, ibu, saudara-saudari yang mendengarkan video hari ini. Mereka yang hari-hari ini merasa lemah, letih, lesu, drop rohaninya Tuhan. Aku berdoa, bangkitkan kembali demi nama Yesus. Pulihkan kembali semua dakwaan setan, ikatan setan, apapun yang dirancangkan setan atas hidup orang-orang yang mendengarkan video hari ini. Aku hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terlepas. Biar kuasa Allah turun hari ini. Jamahan Allah turun.
jamahan Roh Kudus turun atas orang-orang yang mendengarkan video hari ini. Demi nama Yesus, kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi, pemulihan-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.